Kalau soal pasangan dengan siapa, nggak tahu, proses politiknya masih jauh. Wakil presidennya diusahakan Mbak Yeni Wahid. Memangnya Mas Baswedan sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Nama Yeni diusulkan oleh Partai Demokrat. Ini semua masih jauh, Belandanya masih jauh. Santai dulu, ngopi-ngopi aja gitu. Memangnya Mas Baswedan sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Dari sekian begitu banyak nama yang dimunculkan oleh Anies, oleh Nasdem, adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau jadi pendamping Anies. Saya punya pertanggungjawaban yang harus saya pegang terhadap nilai-nilai yang selama ini sudah dianut oleh keluarga saya. Nah, itu yang akan jadi penerang jalan. Jadikan dua anak presiden sebagai penambal suara. Yeni Wahid pertanyakan kepastian Anies nyalon. Jangan sampai ada yang terus menjadikan ini sebagai tokoh kelontong, dijajakan ke tiap orang yang diketemukan atau ditemui selalu diberikan penawaran sebagai cawapres. Kalau Nasdem dan PKS Demokrat ingin menang, maka wakilnya dari NU. Ini selaku kader saya, selaku kader Partai Demokrat, saya tentu berharap ketua umum saya menjadi calon wakil presidennya. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Oh ya, no masalah gini. Sejak awal kalau mau jujur, sebenarnya koalisi perubahan ini adalah koalisi yang sebenarnya sangat terpaksa. Maka kesepakatan politik yang dibuat terlampau ideal itu seringkali nggak nyentuh tanah. Ketika wapresnya Anies dari luar, kemudian wakilnya juga dari luar, bukan dari partai politik, maka ada tambahan kekuatan dari kultur NU. Padahal dari sekian begitu banyak nama yang dimunculkan oleh Anies, oleh Nasdem, adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau jadi pendamping Anies. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menolak tawaran dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk maju sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Jaga koalisi, jangan ajak ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti pecah malah karena ada yang tidak setuju. Kalau reputasi sudah rusak, dan ini pelajaran untuk para politisi-politisi muda, yang paling penting adalah your reputation. Kalau soal Anies Baswedan punya reputasi tertentu, biar Anies Baswedan yang jawab. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpantau bertemu dengan mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Tunjukkan kepada dunia bahwa FPI sebagai penjaga kebinekaan. Isi buruk itu masih ke bawah, yaitu hampir semuanya dijadikan komoditi politik. Jadi dipolitisasi semua. Kendati banyak ditentang, beberapa masjid di Jakarta masih memasang spanduk untuk menolak salati jenazah yang menjadi pendukung Ahok. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta. Itulah kenapa gelar Bapak politik identitas begitu melekat padanya. Ini yang membuat tidak sehat kehidupan kita. Kalau saya pasti akan stay true to my values. Dan semua tindakan-tindakan politik saya akan didasarkan kepada nilai. Karena hanya itu yang saya punya. Dan ini pelajaran untuk para politisi-politisi muda. Yang paling penting adalah your reputation. Nama Yeni Wahid muncul setelah Partai Demokrat memberikan ultimatum terhadap Anies Baswedan. Tindakan itu juga sempat memicu ketegangan dengan Partai Nasdem. Putri dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid baru-baru ini merespon isu dirinya yang digadang-gadang akan mendampingi bakal calon Presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Yeni Wahid mengaku belum bisa mengkonfirmasi akan kemana arah dukungannya berlabuh sebab proses politik pemilu 2024 masih sangat jauh. Kalau soal pasangan dengan siapa nggak tahu, proses politiknya masih jauh. Ungkap Yeni Wahid dikutip melalui video yang diunggah oleh akun Twitter @narkosun pada Minggu 9 Juli 2023. Menurutnya bahkan nama Becapres Anies Baswedan pun belum tentu mendapatkan kepastian bakal lanjut dalam pencalonan Pilpres 2024 mendatang. Memangnya Mas Anies Baswedan sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Memangnya Pak Prabowo udah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Ini semua masih jauh, belanjanya masih jauh, santai dulu, ngopi-ngopi, wae. Ungkap Yeni Wahid. Ia juga menambahkan jika ditanya mengenai corak politik dirinya akan berpegang teguh pada nilai-nilai yang selama ini dianut keluarga besarnya.
Nah, tapi jawaban bahwa corak politik saya akan seperti apanya punya pertanggungjawaban yang harus saya pegang terhadap nilai-nilai yang selama ini sudah dianut oleh keluarga saya. Ya, itu yang jadi penerang jalan, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga enggan memberikan komentar soal pandangannya mengenai Anies Baswedan saat ini. Ya, kalau soal Anies Baswedan punya reputasi tertentu, biar Anies Baswedan yang menjawab, ujarnya. Namun sekali lagi, Yeni Wahid menegaskan bahwa dalam berpolitik ia akan berpegang teguh pada nilai-nilai yang keluarganya percaya. Kalau saya pasti stay true to my reliance atau tetap pada kepercayaan saya, dan semua tindakan-tindakan politik saya akan didasarkan kepada nilai. Karena hanya itu yang saya punya, tegasnya. Anies Rashid Baswedan memang hingga saat ini belum mengumumkan siapa sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden RI 2024 nantinya. Meskipun begitu, belakangan ini mulai muncul dua nama yang dianggap publik layak mendampingi Anies Baswedan, di antaranya Yeni Wahid dan Hovifah Indar Parawansa. Keduanya dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh politisi berpengalaman. Lantas, siapa yang memiliki peluang sebagai jalan tengah cawapres Anies Baswedan? Untuk diketahui melalui sebuah pembicaraan telepon, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membuat janji untuk bertemu dengan Yeni Wahid pada 17 Juni lalu. Ia akhirnya berkesepakatan untuk bertemu di Ciganjur, menemui anak kedua mantan Presiden RI Gus Dur alias Abdurrahman Wahid tersebut. Pertemuan itu digadang-gadang sebagai upaya Ali mempromosikan Yeni menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Ia dan Partai Nasdem mengaku perlu untuk menjalin komunikasi dengan Yeni Wahid yang dianggap sebagai salah satu tokoh nasional murni membahas soal tawaran sebagai cawapres Anies. Meskipun begitu, nama Yeni Wahid muncul setelah Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menggelontorkan ultimatum karena Anies tidak kunjung menentukan cawapres, membuat elektabilitas tiga partai pengusungnya merosot. Jika sampai Juni tidak ada cawapres, kata Andi, Partai Demokrat mungkin akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Lalu, apakah AHY sendiri yang bisa berpotensi menjadi cawapres Anies? Jawabannya bisa jadi. Lalu, apakah AHY satu-satunya? Jawabannya tentu belum pasti. Saat ini baik Anies maupun Koalisi Perubahan untuk Persatuan disebut masih terbuka terhadap sejumlah nama sebagai bakal cawapres. Adapun Ahmad Ali juga tidak membantah bahwa dua tokoh Nahdliyin turut masuk dalam pertimbangan sebagai bakal cawapres Anies. Dua tokoh yang dimaksud adalah Yeni Wahid serta Hovifah Indar Parawansa. Ali mengatakan bagi partainya, cawapres yang tepat bagi Anies adalah yang mampu memenuhi kebutuhan elektoral. Dengan kata lain, menambal kekurangan Anies, terutama di daerah yang jumlah pemilih yang banyak seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal itu karena ia tidak ingin hanya sekedar mampu memenuhi syarat maju Pilpres, tetapi kalah pada akhirnya. Sementara itu, Ali juga masih berpendapat bahwa sebaiknya pendamping Anies berasal dari kalangan di luar Partai Koalisi Perubahan. Saat ditanya apakah Yeni Wahid adalah sosok yang potensial sebagai wapres Anies, Ali tidak membantah. Namun berseberangan dengan itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan Anies telah mengantongi satu nama sebagai bakal cawapres. Nama itu tinggal menunggu waktu yang tepat. Zaki mengatakan pihaknya menyarankan penentuan cawapres kepada Anies, namun Demokrat juga selalu mengingatkan, selama ini menurut berbagai survei, dari sekian nama yang muncul, Agus Harimurti Yudhoyono lah yang menduduki posisi atas sebagai cawapres ideal bagi Anies. Ia menambahkan Anies membutuhkan pendamping yang memiliki pengalaman memimpin partai sekaligus elektabilitas kuat. Selain itu dibutuhkan wakil yang mampu menggerakkan mesin politik partai di berbagai daerah. Walaupun disebut telah mengantongi satu nama, nyatanya tidak kunjung ada deklarasi terbuka dari Koalisi Perubahan. Zaki pun tidak membantah bahwa masih terjadi diskusi dan tarik ulur di internal koalisi, terutama terkait sejumlah usulan nama seperti Yeni Wahid dan Hovifah.
Bagi Demokrat, usulan-usulan tersebut boleh saja disampaikan. Hal itu dipandang sebagai tanda bahwa seisi koalisi menunjukkan keseriusan memenangkan Anies Baswedan. Namun, ia mengingatkan untuk tetap mengacu pada bakal calon yang mampu membawa kemenangan bagi Anies Baswedan.